ya. Mereka menggunakan SRP, udah jelas. Bukan Ripple. Ripple itu teknologi kabel. Kabel tahu nggak? Kalau listrik Anda hanya kabel doang, nyala nggak? Melenong nggak? Nyala nggak? Nggak nyala kan? Nyala pakai apa? Pakai lampu. Lampunya apa? SRP. Kabelnya apa? Teknologi Ripple. Ngerti? Dikasih tahu bikin gua gregetan aja. Ripple percaya pada utilitas teknologi mereka. Dengan adopsi yang terus meningkat, banyak yang memprediksi bahwa jumlah perusahaan yang menggunakan SRP ataupun terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya di hari libur ini Mas Bro akan memberikan info-info yang mantap-mantap untuk semangat Anda dalam investasi. Juga akan mengedukasi orang-orang pemula, hati-hati dalam meme coin, micin coin tuh hati-hati. Nanti saya bahas koin PP ya, yang nanti biasa jam siang itu akan lebih berpotensi jadi RP1 daripada koin micin yang lain ya. Daripada Anda masuk main koin micin yang sembarangan, mending saya arahkan ke PP. Oke, mudah-mudahan pada berlibur ya, pada cuan, ajak main istri, yang punya istri, yang belum punya istri cari gebetan ya, jajanin biar tukang bakso laris gitu ya. Akan saya sedikit kasih selingan dulu. Akan saya kasih jurus maut dalam bermain kripto yang gagal di yang gagal di bull market tahun 2021, kok ini tahun 2023 gagal lagi ya. Kalau yang nggak bisa trading, yang punya kerja real, daripada pusing mikirin candle naik turun dikocok-kocok market, Anda akan pusing kan, bingung Anda. Mending saya kasih tahu jurus maut yang tidak mungkin nggak akan cuan, pasti cuan 1000%, 1 juta%, beribu-ribu persen Anda cuan. Ini saya kasih tahu, saya bermain lama yang menang di situ. Koin itu kan banyak sekali, A, B, C, D, G, F, H, I, J sampai Z ya, angkanya aja nggak terhitung, beribu-ribu koin. Anda ada berita koin ini, pilih koin ini. Ada berita koin itu bagus, berita koin itu bagus. Pilih lagi, beli lagi, sana sini beli. Mikir apa? Ya, ini tuh game. Sudah ketahuan, sudah bisa dibaca siklusnya itu 4 tahun sekali. Untuk bull market dan halving BTC itu udah hajatan BTC, nggak bisa dirubah ataupun ditunda. Selanjutnya jurus mabok ini nggak usah muter-muter ya, pasti Anda akan cuan jutaan persen. Tetap Anda kalau mau scalpingan ya silahkan scalpingan dengan dana-dana kecil saja. Kalau nanti meleset Anda nggak sampai gila edan ya. Begini nih caranya gini ya, dengerin ya Mardiah ya, mohon maaf yang Mardiah saya ya. Di saat bear market, uang Anda 80% masukkan ya, jangan diutak-atik ya, masukkan ke BTC sama ETH. Itu 80%. Baru yang 20% untuk iseng-iseng, fun, untuk semangat-semangat, untuk bermain game, belajar cara scalping, up down ya. Kalau nanti scalping salah kan jadi investor dadakan ya. Itu yang 20% aja, jangan yang banyak-banyak. Yang 80% masukkan ETH BTC. Sukses, cuan, pasti, positif, no tipu-tipu. Mau contoh, mau bukti? Kemarin ETH waktu bear market berapa harganya? 11, sekian, 11 juta saja ya. Sekarang berapa? 32. Uang 10 juta udah jadi 30. Yang 300 juta udah jadi 1M. Yang uang 100 juta udah jadi 300 juta. Sudah naik 300% untuk ETH. Yang lain mana yang lain? Jebir kan, jebris kan, ngungsep kan ya, ngeneki kan yang lain kan. Yang pertama, demand yang terkuat ada di mana? BTC sama ETH ya. Anda ibaratnya ke pasar milih suatu barang yang akan Anda beli. Anda mau beli yang di dalam etalase atau mau pilih yang di pinggir jalan yang terbuka banyak lalatnya? Otomatis Anda akan masuk ke dalam mall yang ada etalasenya dong, lebih sehat, lebih bersih. Lah kalau yang di pinggir jalan ya, itu begitu, nanti scam busuk dibuang, sama aja begitu. Makanya yang lain pada bingung pilih koin, lagi bingung cari koin yang mana, investasi yang mana, ini bagus, banyak jebakan Batman ya, berlomba-lomba altcoin. Wah ini bagus, ini ngungsep ya. Belum ada yang naik sampai 300%, kecuali dari bear market kemarin hanya ETH ya sama BTC mending ya.
250 sekarang udah 600 juta lebih. Apakah nggak pemenangnya itu jurus mabuk, nggak kibul-kibul, nggak tipu-tipu? Uang Anda 5 juta akan 3 kali lipat 15 juta. Daripada Anda uang kecil 5 juta udah pinjol ngentit uang istri Anda, masukkannya ke meme coin, sekarang habis Anda. Ya jangan gagahan, kalau dikasih tahu itu 4 tahun sekali siklusnya seperti itu. Sekarang gimana? Yang lain pada pusing milih koin-koin, Anda udah cuan. Hahaha 300% dapat dari ETH. Yang dilihat itu marginnya. Ya dari modal Anda yang punya, mindset dirubah. Ya mandi kembang boleh, rukiah sini sama Mas Bro ketegal tak rukiah Anda ya, mandikan pakai tai lancung biar setannya kabur semua. Lah ngapain kalau dikasih tahu pada kayak otak-otak batu apa otak apa sih, dikasih ngerti biar pada cuan, jangan dimakan setan. Ini Mas Bro itu kasihan melihat orang yang pada menderita gara-gara kripto ya. Termasuk saya juga ngajari anak saya supaya nggak bermain koin sembarangan. Dia nurut sekarang, nggak main koin sembarangan, dia hanya di BTC dan sekarang udah kerja. Ya lihat anak itu bagus begitu, jangan banyak main di kemin koin tong. Jadi kemin mau Anda, kalau Anda jadi kemin, anak jadi kemin, bapaknya jadi apa? Jadi Dracula. Ya jangan diajarin kita punya anak jadi kemin micin koin, jangan. Punya anak dikasih mindset yang bagus, pemikiran yang cerdas dong. Suruh masuk BTC itu baru good ya, is the best, apa best is ya. Itu begitu. Anda yang sudah tua bangkotan dah, anaknya banyak, mainnya kemin koin, nggak malu sama anak. Ya bagaimana kalau bapaknya aja mainnya kemin koin, anaknya mau diajari apa? Diajari investasi apa? Koin micin lagi, bapaknya koin micin bonyok, turun warisan bonyoknya ke anaknya. Bapaknya micin, koin micin yang dibeli investasi koin micin, jadi adanya halu menghayal mulu ya, jadi pusing kepala. Mending nggak stres, nggak edan. Nah anaknya nanti dicekokinya micin koin lagi. Yang jelas dong, bapaknya aja sebagai pendidik belinya micin koin, udah tua-tua, anaknya udah banyak ya. Di grup Mas Bro belinya micin koin, penghayal penghalu jutawan RP1. Ya Anda sebagai orang tua belinya yang mantap-mantap BTC, ETH, baru anaknya akan mengikuti. Nah kalau Andanya belinya aja udah meme coin, anaknya ngikutinya apa? Ya Ponzi scam. Ini saya edukasi bener serius ya. Kalau Anda ingin cuan ya jangan ngajarin anak ke meme coin. Kalau bapaknya udah meme coin, anaknya akan ngikut ya. Itu seperti itu ya. Jadi pemenangnya ada BTC sama ETH ya. Oke, nanti akan saya bahas ini. Kalau ini terjadi ratusan juta nanti per koin tuh XRP ya. Memang pelan-pelan, para pakar yang botak-botak yang apa namanya kepala nyala, kok nyala Mas Bro nggak ada rambutnya kan nyala melenong. Kalau malam itu lewat ya botak-botak itu ya. Jadi Mas Bro lewat nih jalan nih malam-malam ya, pas mati lampu ya, pas lewatnya di depan orang-orang yang lagi ngumpul ya, gerak jalan botak semua, kok jadi terang ya. Oh gak taunya kepala bau menyan. Aduh kacau. Ini langsung nggak usah lama-lama ya, BTC udah ada kenaikan lumayan 600 juta pemenangnya BTC, ETH, yang lain ngepet semua ya, ngungsep ya. Ya ada lumayan dikit-dikit, Cardano udah mulai, SRP ya. Mantap. Ini akan saya bahas hari ini mengenai SRP yang ada good news luar biasa. Jangan di skip dulu, kayaknya ada 500 perusahaan perbankan yang akan mengadopsi daripada SRP. Wow, betul-betul mantap ini ya. Anda udah hari Minggu libur, dapat berita SRP akan cuan luber, jalan-jalan pula. Enak hidup ini, enak, jangan diambil pusing ya. Kalau Mas Bro aduh santai aja. Ini kalau Mas Bro sering ngomongin perempuan tuh hanya candaan, berbalik dengan apa yang terjadi di rumah ya. Dianggap Mas Bro murahan. Dianggap Mas Bro main perempuan mulu. Ya nggak apa-apa kalau cantik ada mah bawa sini ya. Masa nggak saya garap. Langsung kemana-mana. Langsung kita masuk ke segmen berita yang tentunya mantep jaya ini. Bukan jaya mantep ya. Kalau jaya mantep itu toko bangunan, ini toko kripto ya, TKO ya. Aduh saya mempromosikan TKO nggak dikasih uang lagi. Sekarang saya akan lihat ini yang betul-betul luar biasa, diadopsi lebih dari 500 perusahaan. Mampukah harga Ripple ataupun SRP menembus angka $1 kecil? Saya perkiraan ratusan juta nanti kalau ada momen bulan jatuh dari langit pas kepangkuan SRP yang namanya sejarah baru yang tidak disangka-sangka, tidak di sana-sana sudah disiapkan
alam, yang menyiapkan hukum alam, yang terjadi apapun, ranting yang kering pun patah sudah ada tulisannya, nggak mungkin tidak di dalam kitabnya itu, nggak usah disebutkan di sini, bukan di masjid ya. Itu betul-betul kemungkinan mudah-mudahan akan terjadi pada SRP ini, yang mana kalau memang secara data yang fakta pun kan ada, ibaratnya kucing beranak tikus kan nggak ada ya, pohon kelapa kok keluarnya kok timun kan nggak ada, kalau timun Anda dari yang situ lagi. Jadi begini, kalau memang sweep itu nanti pindah, nggak usah banyak katanya, sekitar 20 pakar ekonomi itu yang ngomong 10% aja berapa T itu untuk pindah ke SRP, maka SRP harganya akan lompat. Ya memang banyak yang mengatakan yang pakai kan teknologinya Ripple ya, memang teknologinya Ripple untuk pembayaran ke sana-sana, tapi kan menggunakan koin SRP, makanya jangan on SRP koinnya akan terlibat nanti. Yang dipakai memang teknologinya Ripple. Memang teknologi itu apa? Kabel doang ya. Kabel kalau nggak ada yang dipindah-pindahin ke sana, mau pakai apa? Mau pakai rambut keriting, kalau dikasih tahu pada ngeyel. Kemana sih belajar kripto pada nggak jelas. Aduh, langsung ya, diadopsi lebih dari 500 perusahaan. Mampukah harga Ripple SRP menembus angka 1 US dollar? Kecil. Aduh, kecil. Kabar mengejutkan datang dari dunia kripto, di mana SRP mata uang digital yang dikelola oleh Ripple kini menjadi sorotan. Lebih dari 500 perusahaan telah mengadopsi SRP. SRP kan nggak Ripple, bukan Ripple. Aduh keplosotan, melosot ya, Ripple ya. Mengadopsi Ripple sebagai mata uang jembatan, dan kini banyak yang bertanya-tanya apakah SRP akan mampu menembus angka 1 US dollar sebelum pergantian tahun. Pasti ya, kalau Mardiah beli. Adopsi massal SRP. Fiona Murray, wakil presiden penjualan Ripple di kawasan Asia Pasifik, mengungkapkan bahwa lebih dari 500 perusahaan telah bermitra dengan Ripple. Mereka menggunakan SRP sebagai mata uang jembatan dalam transaksi mereka. Pengumuman ini disampaikan dalam Ripple Payment Roadshow yang diadakan di Melbourne, Australia ya. Masa nggak tahu sih, Borneo, Melbourne. itu betul-betul ya. Ini udah jelas yang saya tadi bicarakan, masa saya harus ulang lagi ya. Mereka menggunakan SRP, udah jelas, bukan Ripple itu teknologi kabel tahu nggak? Kalau listrik Anda hanya kabel doang, nyala nggak? Melenong nggak? Nggak nyala kan? Nyala pakai apa? Pakai lampu. Lampunya apa? SRP. Kabelnya apa? Teknologi Ripple. Ngerti? Dikasih tahu bikin gua gregetan aja. Ripple percaya pada utilitas teknologi mereka. Dengan adopsi yang terus meningkat, banyak yang memprediksi bahwa jumlah perusahaan yang menggunakan SRP akan terus bertambah. Hal ini dapat memicu kenaikan harga token SRP di masa depan. 140 juta per koin. Mimpi ya, nggak mimpi kalau memang kejatuhan bulan dari langit, mau bilang apa. Tidak hanya itu, kemenangan Ripple dalam kasus hukum dengan SEC ya juga memberikan dorongan positif terhadap label non security XRP. Sudah nggak ada cap lagi jajal di sini, nggak ada SRP security, nggak ada. Adanya apa? SRP security. Kacau. Kenaikan harga SRP apakah mampu mencapai ATH? Yang jelas, mohon maaf ini ya, tutorial ini loss control, bebas. Yang kalau nggak kuat kocokan kayak market yang minggir, nggak, jangan tongkrongin channel Mas Bro. Saya ingin kebebasan, saya nggak mau diendos, saya ingin bebas ya. Saya mau mengatakan apa aja, yang penting ada pakemnya, masih di rel kripto. Dan saya tidak akan memberikan koin-koin yang busuk-busuk. Tetap yang akan saya rekom koin yang bagus-bagus. Yang busuk saya tendang, yang busuk saya katakan busuk, yang jelek saya katakan jelek. Saya di sini nggak akan dirubah-rubah pakai tata bahasa yang canggih-canggih, yang handal-handal, bikin pusing aja ya. Saya mau pakai bahasa yang gampang saja, pakai bahasa blekutakan ya. Karena saya banyak sekali teman-teman saya yang bermain kripto banyak blekutakan ya, uang pinjol, uang habis gajian nguli,
habis cari gajian UMR berapa di Tegal masukkan kripto padahal udah punya anak bini, gimana itu kalau sampai gagal? Berpikir dong, udah uang UMR gajinya kecil buat makan sama keluarganya udah nggak cukup, dengan harapan mendinglah biasanya makan 3 kali, makan 2 kali aja lah, yang sekalinya ya buat makan belikan kripto ya. Kasihan kan sudah ngurangi makan untuk beli kripto, setelah masuk kripto belinya koin yang scam. Apakah nggak punya hati ya? Aduh, betul-betul kejam dunia kripto, hati-hati ya. Jadi Mas Bro di sini nggak asal ngasih edukasi biar mentah begini suaranya bodoh amat, emang gua pikirin apa urusannya anda bayar Mas Bro asal enggak ya, kalau dibayar ya sana super tanknya diisi, nyatanya setahun nggak ada yang ngisi. Bercanda. Meskipun SRP mengalami koreksi sebesar 1,6% dalam 24 jam terakhir dan 7,5% dalam 14 hari terakhir, token ini masih mencatatkan kenaikan lebih dari 77% sejak awal tahun. Jika kita memasuki periode bull run pada tahun 2024, SRP mungkin akan melampaui rekor tertinggi sebelumnya, yaitu 3,40 US dollar yang tercapai pada Januari 2018. Waduh, chatbot ChatGPT dari OpenAI bahkan memprediksi bahwa SRP bisa melonjak hingga 3 US dollar pada tahun 2024. Prediksi ini didasarkan pada kemenangan Ripple atas SEC dan kemungkinan terjadi bull run pada tahun tersebut. Namun prediksi ini tetap harus dilihat dengan hati-hati ya, mengingat volatilitas pasar kripto yang jot-jotan naik turun nggak jelas ya. Yang penting begitulah, naik turun, kalau nggak naik turun ya kepenak ya. Jadi Desember bulan penentu SRP, sejarah menunjukkan bahwa Desember sering kali menjadi bulan yang menentukan bagi SRP. Crypto Ranking melaporkan skor rata-rata 75,2% untuk SRP di bulan Desember yang menunjukkan potensi lonjakan harga hingga 1 dolar dalam waktu 30 hari. Namun perlu diingat, pasar kripto sangat fluktuatif yang tidak selalu mengikuti pola historis. Meskipun SRP telah menunjukkan performa yang mengesankan di masa lalu, pasar saat ini memiliki dinamika yang berbeda. Saya rasa udah cukup ya, ini waktunya udah panjang. Anda mungkin mau sun-sunan, mau mandi-mandian, libur-liburan sama keluarga ya. Yang enak ini kalau hujan-hujan gini apa bro, ini pengantin baru bro, mantep ini ya. Aduh, jadi pengen jadi pengantin lagi nih, gimana ini urusannya nih. Udah saya rasa cukup, nanti menyang-menyong kemana-mana mulutnya ya, belaweran gak karuan. Ya, mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Bercanda lihat tetap ya, yang namanya Mas Bro di sini hanya mengedukasi, hanya canda aja tanpa menyinggung sana sini ya. Mudah-mudahan pada sehat selalu, cuan selalu, mantap jaya ya. Yang belum subscribe kiranya untuk sudilah meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.